Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Tayyib ayuhal ahibba'i fillah, as'adallah sabahakum bikulli khairin wa arju minallah ayyudima alaikumus sihhata wal afiyah. Baik, sebelumnya akan saya sapa dulu adik-adik semua kelas 10 ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kemudahan, dan kebahagiaan serta ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Insyaallah pada pagi hari ini kita semua ya akan mempelajari sesuatu yang sangat mudah insyaallah tentang apa itu hadis marfu', hadis mauquf dan maqtu'. Dan insyaallah ini juga adik-adik sudah pernah belajar ya di pelajaran mustalah hadis ya tentang hal ini. Namun ini kita singgung sedikit karena memang berkaitan juga dengan usul fikih ya, dengan istinbatul ahkam. Boleh nggak mengambil hukum dengan perkataan sahabat namanya mauquf, atau boleh nggak kita mengambil hukum dari hadis yang maqtu dari perkataan tabi'in, atau hanya boleh dari yang marfu yang disandarkan kepada Nabi ya. Ini juga kita makanya dalam usul fikih ini disinggung sedikit mengenai apa itu marfu, apa itu mauquf, apa itu maqtu. Walaupun aslinya pembahasan ini di dalam ilmu namanya mustalah hadis. Baik, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kapan saja. Tetap semangat ya. Ya, terima kasih. Baik. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini adik-adik semua. Pertama adalah aqsamul khobar bi'tibari ma usnida ilaihi ya, pembagian khobar atau hadis ya dari segi perkara yang disandarkan kepadanya. Artinya kepada siapa hadis itu disandarkan. Ini bukan bi'tibari man, harusnya bukan man ya. Salah, mohon maaf. Jadi kepada siapa hadis itu disandarkan. Kalau kepada Nabi namanya marfu', kalau hadis itu disandarkan kepada sahabat namanya mauquf, kalau hadis disandarkan kepada tabi'in, generasi setelah sahabat atau ke bawahnya setelah tabi'in, namanya maqtu. Kemudian aqsamul khabar bi'tibari turuqihi. Turuq itu jamaknya tariq ya. Pembagian khabar dari segi turuqnya, jalur periwayatannya. Ya kan, ada yang khabar mutawatir, artinya yang meriwayatkan banyak. Sahabat yang meriwayatkan hadis itu dari Nabi sangat banyak. Kemudian tabi'in generasi tersebut setelahnya ya, dari sahabat ke tabi'in juga sangat banyak. Kemudian generasi setelahnya tabi'in juga sangat banyak gitu kan. Artinya memang hadis ini yang meriwayatkan sangat banyak, yang tidak mungkin mereka semua yang meriwayatkan sepakat atas kebohongan. Namanya mutawatir. Nanti juga ada hadis ahad ya, artinya dari semua sahabat itu yang meriwayatkan hanya satu atau dua orang saja hadis itu. Mungkin yang berjumpa Nabi, yang ketemu Nabi waktu itu cuma satu atau dua orang gitu kan. Dan pas Nabi bersabda hal itu gitu, yang lain nggak mendengar. Namanya ahad. Dan ahad nanti dibagi tiga, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Baik. Kemudian ini al-amtsilah, contoh-contoh, baik contoh mengenai marfu, mauquf dan maqtu, kemudian atau contoh dari hadis mutawatir, hadis hasan dan hadis yang dhaif. Ya, bila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ya kapan saja. Kita akan baca dari kitabnya langsung nih. Jadi bisa buka kitab usul fikihnya halaman 47. Baik. Saya akan bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang qasimu al-khabaru bi'tibari man yudhafu ilaihi. Yang qasimu terbagi al-khabaru, khabar atau hadis yang dikehendaki di sini bukan berita umum ya, hadis. Terbagi, hadis itu terbagi bi'tibari man yudhafu ilaihi. Dengan dari segi dari sudut pandang kepada siapa hadis itu disandarkan. Terbagi ila salasati aqsamin, kepada 3 bagian. Jadi hadis itu dari segi kepada siapa hadis itu disandarkan terbagi menjadi 3 bagian. Marfu'un, hadis marfu', yang kedua mauqufun, hadis mauquf, yang ketiga maqtu', hadis yang maqtu'.
Fal marfu'u, maka hadis marfu', marfu' artinya tinggi. Fal marfu'u adalah ma hadis atau perkara udhifa yang disandarkan ila, ini yaknya salah ya, harusnya alif. Ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua perkara yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara hakikatan, secara langsung, au hukman, atau secara hukum tidak langsung. Ini semuanya disebut dengan hadis yang marfu', yang ditinggikan. Nah, terkata rafa'a yarfa'u. Nah, marfu'un itu si maf'ul, artinya ditinggikan. Fal marfu'u, maka hadis marfu' yang hakikat itu apa definisinya? Yaitu qaulun Nabi SAW wa fi'luhu wa iqraruhu. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, penetapan Nabi, ikrar Nabi, namanya adalah hadis marfu'. Ya, ma'udhifa ilan Nabi hakikatan, langsung qalan Nabi, fa'alan Nabi, atau sesuatu yang dikerjakan di depan Nabi dan Nabi ikrar, tidak melarangnya. Namanya ini langsung marfu' yang hakikat. Ada marfu' yang hukman. Artinya apa? Ma udhifa ila sunnatihi au ahdihi au nahwi dzalik mimma yadullu ala mubasyaratihi iyyahu. Semua hadis yang disandarkan kepada sunnah Nabi atau masa Nabi atau yang semisalnya dari hal-hal yang menunjukkan bahwa Nabi itu langsung bersinggungan dengan hal tersebut. Ini artinya walaupun yang mengatakan sahabat, tapi sahabat menyandarkan kepada ini loh sunnah Nabi begini, atau ini loh zaman Nabi itu seperti ini ya, itu walaupun sahabat yang mengatakan, tapi itu seolah-olah dia menceritakan tentang sunnah Nabi ya, artinya dengan perbuatan Nabi. Makanya walaupun dia perkataan sahabat, tapi hukumnya seperti marfu' ya. Jadi perkataan Nabi tapi tidak secara langsung, namanya marfu' hukman. Kalau secara langsung namanya marfu' hakikatan. Qalan Nabi, fa'alan Nabi, itu namanya marfu' hakikatan, yang hakikat. Adapun kalau hukum itu tadi sahabat menyandarkan kepada sunnah Nabi atau masa Nabi, atau ahdun bisa artinya janji, bisa diartikan masa dan seterusnya. Contohnya begini nih. Wa minhu, contohnya qaulus sahabi, perkataan sahabat Nabi, umirna, kami dulu para sahabat diperintah. Siapa lagi yang memerintah kalau bukan Nabi, kan begitu. Kalau bukan Nabi, siapa lagi yang memerintahkan? Artinya kalau sahabat mengatakan umirna, kami diperintahkan begini, au nuhina, atau kami dilarang untuk berbuat seperti ini, kami dilarang untuk berbuat seperti ini, au nuhina, maka itu artinya dia marfu'. Karena yang melarang siapa? Kalau bukan yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini maka walaupun ini perkataan sahabat, tapi ini hukumnya marfu. Seperti perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu an, umira an-nasu ay yakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa 'anil haid. Umira, diperintahkan, an-nasu, manusia, ayyakuna, agar menjadikan, akhiru ahdihim, akhir masa mereka di Mekah ketika haji atau ketika umroh sebelum pulang ke tanah air itu, agar menjadikan akhir mereka itu di sana bil baiti, di Baitullah, dengan tawaf. Ini Nabi memerintahkan apa? Untuk tawaf wada sebelum pulang ke tanah air, ke Indonesia, ke Turki. Ini kita ada perintah untuk apa? Untuk tawaf wada sebelum pergi dari Mekah. Kita ke haram dulu, ke Ka'bah, tawaf 7 kali untuk pamitan, baru kemudian pulang ke tanah air. Nah, ini umira, diperintahkan, an-nasu, manusia, kata Ibnu Abbas, ayyakuna, agar menjadikan, akhiru ahdihim, akhir masa mereka ya, di Mekah itu bil baiti, di Baitullah. Siapa lagi yang memerintahkan kalau bukan Rasulullah, kan begitu. Jadi walaupun ini perkataan Ibnu Abbas mengatakan manusia diperintahkan, tapi ini beliau seolah-olah menyandarkan Nabi itu memerintahkan seperti ini. Jadi seolah-olah itu seperti itu. Walaupun dengan bahasa manusia diperintahkan, tapi aslinya seolah-olah seperti apa? Hukumnya seperti Nabi yang memerintahkan langsung. Jadi namanya ini mauquf hukman. Mohon maaf, marfu' hukman ya. Walaupun dia itu perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi langsung, tapi secara hukum dia itu ikut marfu, karena tidak mungkin memerintahkan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang punya syariat.
Artinya yang menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi umira an-nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil baiti. Manusia diperintahkan agar menjadikan akhir masa mereka tinggal di Mekah itu di Baitullah dengan tawaf wada. Illa annahu hanya saja apa namanya khuffifa, diringankan, dirukhsah anil haid bagi perempuan yang sedang haid. Ya, karena perempuan sedang haid tidak bisa masuk Masjidil Haram, ya maka diberikan rukhsah, tidak apa-apa, tidak tawaf wada, tidak ke Baitullah, langsung pulang ke tanah air. Kenapa? Karena sedang haid. Ini diringankan, khuffifa, diringankan, tadi diberikan rukhsah, diberikan keringanan, tidak wajib untuk tawaf wada, tapi langsung boleh pulang ke tanah air setelah selesai ibadah umrohnya atau hajinya, gitu. Termasuk qaulu Ummi Atiyah, perkataannya Ummu Atiyah, nuhina, kami dulu dilarang, kami dulu para sahabat perempuan, para sahabiyah, ya, dilarang anittiba'il janais, untuk mengikuti jenazah, iring-iringan jenazah, karena perempuan kan kadang-kadang perasaannya lebih kuat daripada yang laki-laki. Kadang-kadang kalau melihat jenazah nggak kuat, menangis, pingsan, makanya ini kami dulu para sahabiyah, sahabat perempuan dilarang untuk mengiring-iringi, mengikuti iringan jenazah. Namun kata beliau walam yu'zam alaina. Artinya walam yu'zam ay walam yujzam walam yushaddad alaina. Artinya namun Nabi tidak mewajibkan hal itu atau mengharuskan hal itu kepada kami. Artinya kalau dia merasa kuat itu ya tidak apa-apa gitu. Artinya tidak mengharuskan untuk tidak mengikuti jenazah itu. Artinya larangan itu bersifat anjuran sebaiknya, bukan harus, tidak boleh, itu bukan. Ini walam yu'zam, kata Imam Al-Qurtubi belum mengatakan ay walam yujzam walam yushaddad. Artinya larangan itu tidak bersifat harus diikuti, harus ditinggalkan maksudnya. Namun ini bersifat karena kasihan Nabi dengan kondisi sebagian wanita kalau mengikuti jenazah dia khawatir tidak kuat. Namun bagi perempuan yang dia merasa kuat ya tidak apa-apa. Baik, yang kedua mauquf. Apa itu mauquf? Itu semua perkara udhifa, yang disandarkan ila sahabi, kepada sahabat Nabi. Walam yuthbat lahu hukmur raf'i, dan tidak ditetapkan kepada perkataan sahabat tadi hukmur raf'i, hukum marfu. Artinya bukan dengan lafaz umiro atau nuhina. Ini memang murni perkataan sahabat Nabi. Seperti saya pernah mengecek, itu ada hadis dalil istihsan, ya. Ma ra'ahu muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Ini saya cek hadisnya dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Naam. Jadi ini perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ma ra'ahu muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Perkara yang mana orang-orang Islam itu melihat itu baik, maka ya di sisi Allah dia baik, gitu. Contoh misalnya di pondok itu kan pelajaran pakai kursi, pakai kelas-kelas, kemudian pakai seragam. Ini kan zaman Nabi tidak ada kan, pakai per kelas-kelas begitu kan, tidak ada. Kemudian apa namanya, dan Nabi juga nggak memerintahkan, tapi orang-orang menganggap itu baik untuk apa namanya, ketertiban kelas, pakai seragam, meja kursi, ini kan itu kan baik kan begitu. Nah, karena baik maka insyaallah ya indallah itu hasan. Ma ra'ahu muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Perkara yang mana orang Islam itu menganggapnya itu baik, maka di sisi Allah dia juga dianggap baik. Nah, ini perkataan siapa? Perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini murni perkataan sahabat, dan beliau tidak mengatakan kami dulu diperintah, enggak begitu. Ini murni perkataan sahabat, bukan pakai lafaz umiro atau umirna atau nuhina. Baik. Nah, perkataan sahabat yang murni itu apa bisa menjadi dalil? Kata beliau wa huwa hujjatun. Ini jadi hujjah, jadi bisa jadi dalil, ya, dalil. Al-qaul ar-rajih, menurut pendapat yang kuat, yang rajih, yang unggul. Artinya perkataan sahabat pun bisa diambil menjadi sebuah dalil, ya, kecuali illa ayyukhalifa nassan, kecuali kalau perkataan sahabat itu bertentangan dengan teks hadis, au qala sahabi akhar, atau bertentangan dengan perkataan sahabat yang lain. Ada sahabat mengatakan A, sahabat yang lain mengatakan B, ya ini bagaimana ini?
Nah, kalau seperti itu, fa in khalafa nasson, bila bertentangan dengan nas teks hadis, maka ukhidha bin nasi, maka yang diambil teks hadisnya, bukan perkataan sahabatnya. Wa in khalafa, namun bila bertentangan, perkataan sahabat itu bertentangan dengan qaulus sahabi akhar, dengan perkataan sahabat yang lain, sahabat yang ini mengatakan A, cerai tolak tiga, langsung satu lafadz, itu ada yang mengatakan sahabat yang satu itu jatuh tiga, ada yang mengatakan satu jadi satu tolak, artinya sekali mengucapkan tolak tiga itu dianggap satu karena satu lafadz gitu loh, bukan tiga lafadz. Kalau yang satu mengatakan ya itu jadi tiga, bukan satu, ngomongnya tiga itu kan. Sahabat yang lain mengatakan loh, walaupun ngomongnya sekali tapi kan ngomongnya cuma sekali, kamu saya cerai tiga misalnya begitu. Itu dianggap satu karena yang dianggap tolak tiga itu ya, saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu, tiga kali baru dianggap tiga. Ada yang ini bertentangan, artinya perkataan sahabat yang satu dengan yang lain. Maka mana yang diambil? Ukhidha birrajih minhuma, maka yang diambil adalah yang pendapat yang paling unggul dari perkataan dua sahabat tadi itu. Sahabat yang satu mengatakan tolak tiga dengan sekali lafadz itu jatuh tiga, sahabat yang lain mengatakan tolak tiga sekali lafadz jatuh satu. Maka diambil yang mana? Diambil yang paling kuat. Baik. Siapa itu sahabat? As-sahabi hum man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Orang yang berkumpul dengan Nabi, ya, beriman dengan beliau dan juga meninggal dalam keadaan iman, namanya sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab juga bertemu dengan Nabi namun tidak beriman, maka bukan termasuk sahabat, ya. Atau yang naudzubillah beriman dengan Nabi namun di akhir hidupnya tidak beriman, murtad, maka juga bukan sahabat. Yang ketiga wal maqtu, apa itu maqtu? Yaitu sebuah hadis udhifa yang disandarkan ila tabi'i, kepada tabi'in. Faman ba'dahu, kemudian setelah generasi tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat Nabi, ya, kemudian dilanjutkan kepada generasi setelahnya. Itu semuanya disebut dengan maqtu. Kalau mauquf ini sahabat, marfu kepada Nabi. Kalau maqtu ini perkataan selain sahabat, perkataannya tabi'in, seperti perkataannya siapa yang terkenal? Tabi'in Hasan Basri, ya. Itu kan seorang tabi'in, itu banyak beliau perkataan yang dinukil dari beliau itu banyak, itu disebut dengan maqtu, ya, bukan marfu, bukan mauquf, ya. Baik, contohnya nih ada perkataan dari seorang tabi'in yang terkemuka, yaitu namanya Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan begini, sholli wa alaihi bid'atuhu. Nah, ini sholli wa alaihi bid'atuhu. Pernah beliau ditanya mengenai, ya wahai Hasan Basri, apa hukumnya saya bersolat jamaah bermakmum dengan imam yang dia itu ahli bid'ah? Apa hukumnya bermakmum kepada orang yang dia itu ahli bid'ah? Artinya kita jadi makmum, imamnya itu tukang bid'ah, ahli bid'ah. Maka kata beliau, sholli wa alaihi bid'atuhu. Salatlah kamu dan dialah yang menanggung bid'ahnya. Artinya makmum nggak ada hubungan dengan bid'ahnya, terserah dia mau. Ya, artinya nggak apa-apa kita sholat di belakang dia, tetap sah saja, dapat pahala jamaah. Urusan bid'ahnya ya dia yang menanggung sendiri, begitu. Sholli wa alaihi bid'atuhu. Salatlah kamu dan dia nanti yang urusan bid'ahnya, imam sendiri yang menanggung bid'ahnya. Artinya kita boleh lah sholat di belakang siapa saja, yang penting bacaannya bagus, rukunnya benar. Urusan dia di luar sholat itu ahli bid'ah itu ya dia sendiri yang menanggung. Yang penting bukan orang kafir loh, atau orang yang dia keluar dari Islam, ya. Ada orang yang dia itu sudah dihukumi murtad, ya itu kita nggak boleh sholat di belakang dia. Tapi kalau ahli bid'ah yang sifatnya biasa, ini tidak apa-apa, kita bermakmum dengan dia, tidak apa-apa. Siapa tabi'i? Adalah man, orang, ijtama'a, yang berkumpul bis sahabi, dengan sahabat, mukminan yang dia beriman bir rasul, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam,
wa mata ala dzalik, dan dia meninggal dalam kondisi beriman dengan Rasulullah SAW. Namanya tabi'in. Orang yang berkumpul dengan sahabat, beriman dengan Rasul SAW, dan dia meninggal dalam kondisi beriman. Ya, semoga kita semua juga meninggal dalam keadaan beriman ya. Kita doa kepada Allah supaya diberikan husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Orang nggak ada yang tahu akhirnya seperti apa. Maka kita terus berdoa supaya diberikan akhir yang baik. Nah, karena ada juga yang berkumpul dengan Nabi murtad, berkumpul dengan sahabat awalnya Islam jadi murtad. Naudzubillah. Nah, maka ini siapa tabi'in? Orang yang berkumpul dengan sahabat, iman dengan Nabi, dan dia meninggal dalam kondisi iman dengan Nabi. Ini namanya tabi'in. Ini generasi ketiga ya, setelah zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Dan Nabi bersabda, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, zaman Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan mengenai ini yang mutawatir. Ini kayaknya sudah terlalu panjang ya, nanti bisa disambung berikutnya. Ada pertanyaan, saya sangat mengharapkan kalau ada yang ditanyakan. Ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.